Sejumlah persepsi negatif terhadap pengguna plat nomor khusus dan rahasia seperti RF yang diduga digunakan masyarakat sipil memunculkan istilah plat dewa di kalangan pengguna jalan ya. Lantas dengan adanya aturan baru yang akan lebih memperketat penggunaan plat khusus oleh kepolisian, apakah akan bisa meminimalisir gangguan kenyamanan berkendara di jalan? Kita bahas soal ini bersama dengan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, selamat malam. Malam Mbak Puspa. Pak Yusri, tidak sedikit suara bernada kritis dari masyarakat kita ketahui soal kendaraan plat RF termasuk QH yang diduga mengabaikan kenyamanan berkendara dengan bersikap arogan, kemudian pakai strobo yang disebutkan juga tadi oleh Pak Yusri, ada sirenenya. Tanggapan dari kepolisian, Pak? Benar sekali Mbak Puspa, memang setelah kita melihat bahwa banyak keluhan masyarakat, mereka pengaduan masyarakat kepada kepolisian, adanya nomor khusus sama nomor rahasia yang dipergunakan oleh orang-orang sipil ya atau umum. Nah sebenarnya ketentuan sebenarnya bahwa STNK, TNKB khusus dan rahasia ini diberikan dalam rangka pengamanan terhadap personil atau kendaraan bermotor milik negara. Itu tugas. Awalnya seperti itu. Baik itu instansi pemerintah, kementerian lembaga maupun TNI Polri, teman-teman dari DPR. Itu sebenarnya akhirnya dibuatkan perpol pada saat itu untuk eselon 1, 2, dan 3. Tapi disalahgunakan, banyak orang-orang umum menggunakan. Makanya inilah kebijakan Pak Kapolri untuk kita segera membenahi semuanya. Nah, saya sejak bulan 10 tahun 2022 kemarin kami stop penggunaan nomor khusus dan nomor rahasia. Nomor khusus itu bagi pemerintah, kementerian, lembaga yang memang seperti plat merah, mobil dinas, yang tadinya aturannya adalah untuk eselon 1, 2, dan 3, tetapi disebarluaskan ke teman-temannya semuanya. Itu pertama. Terus kemudian sekarang kita rubah cuma untuk eselon 1 dan 2 saja untuk kementerian lembaga, kemudian untuk TNI Polri pun juga sama. Bagi eselon 1 atau eselon 2-nya saja yang kita berikan. Termasuk mungkin ke bawah adalah Kapolres dan juga Dandim misalnya, karena memang operasional untuk khusus maupun juga untuk yang rahasia. Kan yang terjadi sebelumnya nomor rahasia juga masyarakat pun tahu. Padahal harusnya kan sifatnya rahasia ya, jadi digunakan untuk intelijen. Baik. Untuk intelijen kementerian lembaga, TNI Polri, tetapi masyarakat juga cari loh. Arahnya sebenarnya masyarakat ini untuk menghindari ganjil genap. Terus kemudian mereka dengan arogansi memakai strobo, kemudian pakai sirine. Pada ketentuan untuk menggunakan sirine dan strobo itu kan sudah ditentukan dalam aturan-aturan bahwa siapa sih yang berhak untuk menggunakan strobo warna biru, kemudian warna merah dan warna kuning. Nah inilah kemudian kami bijaki dengan mengeluarkan aturan baru. Kami stop. Jadi yang RF sekarang sampai dengan bulan 10 tahun 2023 itu sudah nggak ada lagi. Kami sejak 10 yang 2 tahun lalu sudah nggak memperpanjang dan tidak membuat yang baru lagi. Nah, ke depan ini kita akan buatkan dengan nomor kode yang baru. Ya, nomor huruf kode yang baru yang di belakangnya. Tadinya orang menggunakan RF itu, dan kita gunakan kode yang baru. Kode baru ini tidak diinformasikan, artinya rahasia begitu Pak Yusri? Kalau khusus sebenarnya nggak bersifat rahasia. Tetapi nanti ada di situ kami taruh QR code dan RFID. Oke. Jadi siapa nanti yang menggunakan tanpa, kan ini hubungannya dengan etle ya. Kemudian yang kedua, tetap walaupun dia nomor khusus dan nomor rahasia, dia akan kena juga ganjil genap. Oke. Jadi nanti akan terpantau oleh penegakan hukum dengan menggunakan tilang elektronik nanti. Nah, jadi itu pertama. Terus yang kedua, mekanisme yang kami berikan nanti untuk mendapatkan nomor khusus dan nomor rahasia ini memang agak kita perketat lagi. Saya mencontoh saja, Kementerian Lembaga untuk meminta nomor khusus bagi eselon 1, eselon 2 di kementeriannya, itu harus mengajukan usulan ke Bapintelkam, tapi melalui inspektoratnya. Jadi sekarang tidak berapat bersama. Teman-teman TNI nanti mengajukan untuk nomor khusus dan nomor rahasia, dia nanti harus melalui dari POM-nya. POM AD, POM AL, dan POM AU. Karena data akan masuk ke dalam database juga masuk ke sana. Kemudian dari kepolisian harus melalui di Propam untuk ke Bapintelkam. Kalau yang kemarin-kemarin yang mengeluarkan langsung Polda, sekarang memang betul. Tugasnya Polda cuma cetak untuk nomor kendaraan bermotor dan juga STNK. Tetapi dari Bapintelkam itu ke Korlantas Mabes Polri untuk diverifikasi apakah ini berhak sesuai dengan aturan. Untuk kita berikan, baru kita perintahkan ke Polda masing-masing. Oke, silakan dicetak.
dicetak untuk ininya. Baik, baik. Artinya Pak Yusri ada rekomendasi dari kementerian lembaga, kemudian langsung ke Korlantas Polri begitu ya? Lewat Pak Intelkam dulu, Mbak. Lewat ke Pak Intelkam dulu untuk kementerian lembaga dan juga TNI. Dari Pak Intelkam baru ke Korlantas. Baik. Dari Korlantas kemudian baru nanti kita perintahkan kepada Dirlantas Polda masing-masing untuk mencetak dan juga untuk mencetak STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor. Tetapi semua masalah penomoran dan juga masalah verifikasinya finalnya ada di kami, di Korlantas. Apakah ini berhak? Baik. Apakah ini sesuai dengan aturan? Nah, maknanya apa? Sekarang gini, besok-besok karena ganjil genap sudah tidak berlaku lagi, tetap akan kena ganjil genap, kemudian strobo sudah tidak boleh dipakai lagi, sirine sudah tidak boleh dipakai lagi. Nanti pada saat dia melanggar dan terkena etle, kami akan menyurati langsung verifikasinya itu langsung ke misalnya teman-teman TNI, langsung ke POM-nya masing-masing. Oh, oke. Kami kirimkan langsung ke inspektoratnya langsung untuk dilakukan penindakan terhadap yang bersangkutan. Baik. Sanksinya apa? Sanksinya nanti kami tidak akan berikan lagi nomor khusus tersebut kalau memang dia melanggar terus. Begitu, Mas. Bukan tilang begitu ya, tapi langsung menuju kepada instansi atau kementerian dan lembaga terkait. Begitu. Kami dari penindakan hukum dengan menggunakan etle itu kan ada kameranya, Mbak. Iya, betul. Misalnya melanggar lampu merah nih. Kami akan konfirmasinya nanti, tapi kami kirimkan langsung. Karena kan suratnya langsung dikirimkan. Tapi Pak Yusri, kalau kita berbicara, oke, Pak Yusri, baik. Kalau kita berbicara soal pelanggaran tadi, penyalahgunaan nomor plat khusus dan rahasia yang terjadi belakangan oleh masyarakat, kemudian public figure. Bagaimana evaluasi Polri? Kenapa ini akhirnya bisa terjadi? Kenapa ini akhirnya banyak disalahgunakan oleh warga sipil dan menunjukkan arogansi mereka saat berkendara di jalan? Sebenarnya awalnya kan kita peruntukan untuk eselon 1, 2, dan 3. Tapi akhirnya terjadi adalah kendaraan pribadi yang dia gunakan oleh para pejabat ini digunakan, dia mengajukan untuk nomor khusus, Mbak, atau nomor rahasia. Padahal sebenarnya tidak boleh. Yang boleh sekarang ini adalah kendaraan dinas yang dia gunakan. Misalnya seperti saya, kendaraan dinas saya, itu saya mengajukan nomor khusus, Mbak. Bukan saya punya istri, bukan saya punya anak, saya punya pembantu yang mobilnya di rumah, untuk saya ajukan juga untuk nomor khusus. Nah, ini terjadi seperti itu kemarin. Beralasan bahwa ini saudaranya, sekarang sudah nggak bisa. Kami tertibkan bahwa cuma khusus untuk kendaraan dinas saja. Tidak boleh kendaraan pribadi seperti mobil Alphard menggunakan, mobil Sape Ferrari pun juga mungkin menggunakan juga akhirnya. Begitu, Pak. Baik, Pak Yusri, kita tahu dengan tegas Kapolri kemarin juga tadi disebut Pak Yusri bahwa Oktober tahun lalu Kapolri tegas begitu mengarahkan bahwa tidak ada lagi plat khusus, plat rahasia yang akan digunakan oleh warga sipil untuk menyetop perpanjangan plat khusus ini. Sampai sejauh ini bagaimana kemudian penyempurnaan aturan baru terkait dengan plat rahasia atau plat khusus yang akan nanti digunakan? Saya katakan tadi sejak bulan 10 dan 2022 kami sudah menyetop lagi. Tidak ada yang memperpanjang dan tidak ada yang membuat baru. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana yang sudah memperpanjang dari bulan 9 untuk buat baru dari bulan 9? Ini nanti akan masih berlakunya pada saat bulan 10 tahun 2023, sudah sama sekali nggak ada lagi, Mbak. Dan itu kan berlaku setahun ini. Ya, ini berlaku setahun. Nah, mekanisme yang saya katakan tadi, perizinan proses mekanisme pengajuannya itu betul-betul memang harus sesuai dengan aturan dan kami akan verifikasi. Kan berhak yang bersangkutan ini bisa mendapatkan, oh ini kendaraan pribadi, oh nggak boleh misalnya. Kami tidak akan berikan. Oke. Dia sudah mengajukan dengan surat melalui inspektoratnya, kemudian ke Mbak Intelkam kemudian ke kami, ke Korlantas, nanti kami akan verifikasi lagi ulang. Kami diverifikasi oleh Mbak Intelkam, didatakan, terus ke kami. Tapi kami sudah duduk bersama dengan teman-teman inspektorat, masing-masing kementerian lembaga, DPR, kemudian kami juga dengan POM sudah duduk bersama. Teknisnya seperti itu, Mbak. Nanti pada saat terkonfirmasi dia melakukan pelanggaran, kami akan mengirimkan langsung ke instansi terkait, misalnya seperti TNI, POM, kalau kepolisian, ke Propam, nanti akan dilakukan penindakan dan sanksinya adalah kita akan cabut nomor khusus. Itu pertama. Oke. Nomor khusus itu penyadap. Untuk nomor rahasia, kemarin sudah kayak gampang sekali udah bilang nomor rahasia, QH, IR, di belakangnya itu, Mbak. Sementara ini rahasia harusnya tidak diketahui oleh siapa-siapa. Bahkan polisi pun nggak boleh tahu yang di lapangan. Makanya nanti ke depan ini kami membuat PNKB atau penomorannya nanti, ini akan kami acak, Mbak. Tapi yang mengetahui adalah database kami, ERI, pada saat disorot oleh etle, itu akan tertera nanti bahwa itu nomor rahasia, nomor sekian, dan di bawahnya itu ada nomor aslinya, Mbak. Sehingga kami akan tahu bahwa yang pemilik, yang permohon ini atas nama siapa kami akan tahu. Ini akan kami kirimkan nanti ke instansi terkait untuk lakukan penindakan. Oke, jadi termasuk dengan warga sipil yang masih mempunyai atau masih berlaku dalam 4 atau 5 tahun ke depan akan ditindak tegas begitu ya, akan dicabut nomor
polisi? Tidak ada, Mbak. 4 tahun tidak ada, Mbak. Itu berlaku cuma 1 tahun, Mbak. Cuma 1 tahun, baik. Cuma 1 tahun kemudian akan di stop di tahun 2023 ya? Itu kepala 1, Mbak. Yang kepala 2 itu bukan untuk nomor khusus. Oke, baik. Nah, gitu, Mbak. Baik, Pak, kalau tadi poinnya adalah supaya untuk meminimalisir pelanggaran penyalahgunaan dari nomor plat khusus ini dalam perbaikan rancangan penerbitan nomor khusus dan rahasia yang baru oleh kepolisian. Kemudian apakah memang alasannya hanya ini atau melihat dari lini masa memang ini adalah perbaikan citra Polri yang dianggap disalahgunakan juga oleh masyarakat? Yang terjadi kan arogansi bagi si pemilik nomor khusus di lapangan yang memang jadi keluhan masyarakat. Baik itu melalui netizen, melalui media sosial yang disampaikan kepada kami semua maupun dengan surat pengaduan. Masyarakat mungkin sudah merasa bahwa ini terganggu sekali mereka dengan pakai strobo dalam kondisi macet, mobilnya mobil mewah dengan ini kan mengganggu soalnya. Nah, ke depan sudah tidak ada lagi. Kami akan lakukan penindakan tegas semuanya. Oke. Berlaku untuk ganjil genap. Baik. Yang walaupun di nomor khusus ganjil hari ini karena hari ini genap, dia akan kami lakukan penindakan. Baik. Kita juga tadi lihat beberapa suara dari warga menyambut positif akan kebijakan ini. Kita lihat nanti bagaimana implementasinya. Oktober 2023 sudah tidak ada lagi ya Pak, plat nomor khusus dengan RF, QH atau IR tadi. Pak Brigjen Pol Yusri Yunus, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam.